from the top, 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 top. Yeah, you with some wet. Not from the top, 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 top. That's some wet, 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 wet. Fucking in a mop. That's some wet. I'm talking rock. Halo semua, hari ini saya Nadaime Yunita dan dua rekan saya di balik layar yaitu Anjani Miftaelo dan Muhammad Imaduddin Soleh Al-Alifi akan menjelaskan mengenai sepenggal sejarah Korea. Lebih tepatnya, Perang Korea. Ngomong-ngomong tentang Korea nih, kalian pasti udah tahu kan kalau Korea itu dibagi menjadi dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Kalau dengar Korea Utara nih, pasti yang terlintas di pikiran kalian adalah pemimpinnya saat ini yang bernama Kim Jong-un. Seperti yang kita tahu, Korea Utara dikenal dengan keotoriterannya. Hal ini disebabkan karena ideologi politik yang diterapkan negara ini, yaitu komunisme. Bahkan nih, saking otoriternya, gaya rambut warga Korea Utara juga diatur loh. Hal inilah yang menjadi alasan banyak warga Korea Utara yang memutuskan untuk kabur. Meskipun mereka tahu bahwa keluarga mereka yang masih berada di sana terancam dikenakan hukuman oleh negara. Berbanding terbalik dengan Korea Utara, Korea Selatan menerapkan ideologi politik liberalisme yang akhirnya mendukung kehidupan masyarakatnya menjadi lebih bebas. Apa sih yang terlintas di pikiran kalau dengar kata Korea Selatan? BTS, Blackpink, drakor, atau fashionnya. Semua itu memang sebagian kecil dari bentuk kebebasan masyarakat Korea Selatan dalam berekspresi. Selain itu, mereka juga dikenal dengan kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat di sana. Namun, ada kewajiban bagi setiap laki-laki Korea Selatan yang berusia dari 18 hingga 28 tahun yang sehat untuk melakukan wajib militer. Iya, yang biasanya dilakukan sama idola-idola kalian itu tuh. Gimana? Udah cukup belum untuk merangkum hal-hal yang terlintas di pikiran kalian tentang perbedaan kehidupan di Korea Utara dan di Korea Selatan? Tapi nih, aku yakin, kalian pasti penasaran banget kan? Kok bisa sih Korea itu pecah jadi dua? Korea Utara dan Korea Selatan. Gimana sih ceritanya? Nah, biar kalian paham nih, check this out ya. Nah teman-teman, cerita ini dimulai dari sejak awal abad ke-20, di mana Korea telah menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang. Dan pasca penyerahannya dalam Perang Dunia II, kemudian jatuh ke tangan sekutu pada Agustus 1945. Dalam upaya untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkan penduduk Jepang di Korea, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 700.000, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjalin kesepakatan pada Agustus 1945 untuk membagi negara demi keperluan administratif di garis paralel 38 yang akhirnya dikuasai oleh Komisi Gabungan Amerika Serikat Soviet dengan upaya memberikan Korea kemerdekaan dalam 5 tahun. Tetapi nyatanya komisi ini dianggap tidak efektif loh. Kedua pihak kemudian mendukung pendirian negara Korea di lingkup wilayah masing-masing, Republik Rakyat Demokratik Korea di utara dan Republik Korea di selatan. Pada akhir dekade 40-an itu, dua negara baru terbentuk. Di selatan, diktator anti-komunis Syngman Rhee menerima dukungan dari pemerintah Amerika. Sementara itu, di utara, diktator komunis Kim Il-sung menerima dukungan dari Soviet. Kedua belah pihak sering terlibat konflik bersenjata berskala kecil. Dan hampir 10.000 tentara Korea Utara dan Selatan tewas bahkan sebelum Perang Korea dimulai. Pemerintahan komunis membangun Tentara Korea Utara atau KPA yang menjadi kekuatan ofensif yang dikomandoi oleh para veteran Korea dari relawan Perang Saudara Cina. Sementara Soviet menyediakan persenjataannya. Pada tahun 1950, Korea Utara memiliki keunggulan substansial dibandingkan Selatan dalam setiap kategori peralatan.
Pada dini hari tanggal 25 Juni, Korea Utara melewati paralel ke-38 yang didukung oleh serangan artileri. Serangan utama dilakukan oleh Korps KPA-1 berjumlah 53.000 orang melintasi Sungai Imjin menuju Seoul, dan Korps 2 berjumlah 54.000 tentara menyerang di sepanjang dua jalur melalui kota Chuncheon dan Inje ke Hongcheon dan yang lainnya menyusuri pantai timur menuju Gangneung. KPA memasuki Seoul pada sore hari tanggal 28 Juni. Sisa-sisa pasukan Republik Korea atau ROKA di wilayah Seoul membentuk garis pertahanan di selatan Sungai Han. Komandan lapangan KPA, Jenderal Kim Chek, memerintahkan penyerangan terhadap jalur sungai Naktong Taegu Yongdok yang segera menjadi terkenal sebagai Pusan Perimeter. Jika kita membiarkan Korea jatuh, Soviet akan terus berjalan dan menelan wilayah satu demi satu, kata Presiden Harry Truman. Dikhawatirkan apabila negara-negara barat tidak bertindak, maka komunisme dapat mengancam pemerintahan di seluruh Asia hingga wilayah strategis mereka di Jepang, mengingat jatuhnya wilayah Cina dalam kekuasaan komunis. Truman kemudian mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengeluarkan sanksi. Di bawah tuntutan Amerika Serikat, PBB menyerukan agar invasi dihentikan pada 25 Juni. Kemudian, negara-negara anggota PBB memberikan bantuan militer kepada ROK pada 27 Juni dengan disahkannya resolusi oleh Dewan Keamanan. Minggu-minggu pertama bulan Agustus, Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNC di bawah pasukan MacArthur mulai memperlambat Korea Utara, didukung oleh tank Sherman dan Pershing, peluncur roket, artileri, pesawat anti senjata, dan pesawat pendukung udara. Angkatan Udara menyerang unit depan KPA dengan P-51 Mustang era Perang Dunia II, F-80, dan F-84 bertenaga jet baru, dan bahkan pembom B-26 dan B-29 loh. MacArthur mulai berpikir untuk melakukan pendaratan pada awal Juli untuk membuka front baru dan mendukung pertahanan di Busan. Untuk lokasi pendaratan, MacArthur memilih di Incheon, titik pelabuhan Seo di pantai barat Korea. Dan Divisi Marinir ke-1 akan ditemani oleh unit-unit tentara Eropa dan Amerika Serikat yang kemudian berhasil memasuki Seoul pada 25 September. Sedangkan pada tanggal 26-nya, MacArthur dan Syngman-rhee memasuki gedung parlemen yang rusak dan menyatakan bahwa Korea Selatan telah dibebaskan. Pada awalnya, perang Korea ini memang bersifat defensif untuk mengeluarkan komunis dari Korea Selatan. Tetapi pada akhir musim panas, Presiden Truman dan Jenderal Douglas MacArthur, komandan yang bertanggung jawab atas pasukan di Asia, telah memutuskan serangkaian tujuan perang baru. Sekarang, bagi sekutu, perang Korea adalah perang yang ofensif, perang untuk membebaskan wilayah utara dari komunis. Pada 27 September, Kepala Gabungan Angkatan Bersenjata memberinya wewenang operasi di bagian utara garis paralel ke-38. Walau begitu, MacArthur diperintahkan untuk membatasi operasi jika terjadi intervensi Rusia ataupun Cina. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1950, Komando PBB memukul mundur KPA ke utara melewati paralel ke-38. ROK tetap maju, jauh ke dalam wilayah Korea Utara. Sementara itu,
tujuan perang UNC diperluas, diumumkan oleh Sidang Umum PBB pada 7 Oktober, merencanakan pendudukan seluruh Korea Utara dan penghapusan KPA sebagai ancaman terhadap rekonstruksi politik Korea menjadi satu bangsa. Pasukan komando PBB mengikuti pasukan ROK ke utara dan merebut Pyongyang pada 19 Oktober 1950. Pasukan ini terus maju hingga mendekati perbatasan Cina di Sungai Yalu. Namun, Tiongkok mulai khawatir dengan apa yang mereka sebut agresi bersenjata terhadap wilayah Tiongkok. Pemimpin Cina, Mao Zedong, mengirim pasukan ke Korea Utara dan memperingatkan Amerika Serikat untuk menjauh dari perbatasan Yalu, kecuali jika mereka menginginkan perang skala penuh. Saat pasukan UNC melintasi paralel ke-38, Ketua Partai Komunis Cina, Mao Zedong, menerima permohonan bantuan militer langsung dari Kim Il-sung. PVA atau Tentara Sukarelawan Cina melancarkan serangan pertama pada 25 Oktober, menyerang pasukan PBB yang bergerak maju di dekat perbatasan Cina-Korea. Serangan mendadak tersebut pada akhirnya mengakibatkan pasukan PBB mundur kembali ke garis paralel ke-38. Ini adalah sesuatu yang paling tidak diinginkan oleh Presiden Truman dan sekutu. Mereka yakin bahwa perang skala besar dengan Cina akan menyeret agresi Soviet, keterlibatan senjata atom, dan jutaan korban tentunya. Pada 11 April 1951, Presiden Truman memecat Jenderal MacArthur sebagai panglima tertinggi di Korea. MacArthur dianggap telah melewati paralel ke-38 tanpa mempertimbangkan keterlibatan Cina yang menyebabkan korban besar bagi sekutu, di mana dia juga mendorong penggunaan senjata nuklir. Pada Juni 1951, Perang Korea telah mencapai titik kritisnya. Tentara Cina Korea Utara menderita sekitar 500.000 korban sejak November, tetapi masih memiliki 1.200.000 tentara. Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki korban lebih dari 100.000 sejak intervensi Cina, dengan sisa pasukan darat Amerika Serikat berjumlah 256.000, ROKA 500.000, dan kontingen sekutu lainnya berjumlah 28.000. Pemerintahan Truman memberitahu prospek pembicaraan gencatan senjata, dan pada 30 Juni, dia mengeluarkan pernyataan publik bahwa terdapat upaya untuk berpartisipasi dalam pertemuan untuk membahas gencatan senjata ini. Nah, teman-teman, pada akhir Oktober 1951 nih, pihak komunis akhirnya setuju untuk mengatur negosiasi gencatan senjata ke daerah yang aman di perbatasan, sebuah desa bernama Panmunjom. KPA, PVA, dan Komando PBB menandatangani perjanjian gencatan senjata Korea pada 27 Juli 1953. Nah, di bawah perjanjian gencatan senjata ini nih, pihak-pihak yang berperang akan membentuk zona demilitarisasi Korea atau yang biasa disebut DMZ, selebar 2 mil di sepanjang garis depan perbatasan. Sejak saat itu, DMZ telah dipatroli oleh KPA dan ROK, serta Amerika Serikat yang masih beroperasi sebagai komando PBB. Itu tadi teman-teman, sejarah kenapa Korea Utara dipecah menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Ingat ya, Korea Utara sama dengan komunisme dan Korea Selatan sama dengan liberalisme. Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu di Korea Selatan ya teman-teman. Tapi jangan di Korea Utara ya. Bahaya. Bercanda ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau sih nggak apa-apa juga. Oke deh, itu aja yang mau kami sampaikan dalam video kali ini. Maaf jika ada salah-salah kata. Thank you very much for watching and see you on the next video. Bye-bye.